Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Ini terima kasih untuk yang sudah menyempatkan hadir ya di acara pelatihan tentang fitur dan kegunaan WhatsApp Business dan juga Tokotalk. Mungkin bagi pemula bisnis seperti kita-kita ini ada baiknya untuk memahami dulu nih aplikasi apa aja yang perlu kita kuasai sebelum masuk dan terjun ke dunia digital marketing. Karena untuk mengoptimalisasi pelayanan online itu kita harus istilahnya melek teknologi. Jadi harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada gitu. Di sini udah pasti tahu ya tentang e-commerce. Nah, dari gambar di sini kita tahu bahwa dengan e-commerce kita bisa efisien dalam melayani 24/7 ya, atau bisa full time seminggu penuh tanpa ada batasan jam tutup waktu untuk melayani pelanggan. Seperti PPKM ini kan biasanya tutup jam 8 atau ada batasan-batasan. Tapi kalau misalnya secara e-commerce kita bisa bebas ya, sesuai dengan kemampuan kita aja. Kemudian juga ada good service. Ketika ada good service dan juga ada toko online atau outlet offline yang bisa dilihat itu bagus, dan juga bagaimana kita pintar-pintarnya lah menggait pelanggan dengan memberi promosi, memberi giveaway dan segala macamnya untuk penggait mereka, untuk menarik mereka ke dalam bisnis kita. Dan juga kemudian ada satu hal penting yang perlu kita perhatikan ya, yaitu fast response. Kenapa fast response itu penting? Yang pertama itu jadi nilai plus lah untuk toko online kamu, bahwa toko kamu tuh udah siap untuk melayani segala macam interaksi secara online, dimana kita buyer atau konsumen pasti membutuhkan feedback yang cepat dan tepat gitu ya. Kemudian membuka peluang bagi peningkatan penjualan ya, otomatis ya, karena biasanya kita kalau jualan offline itu konsumennya orang-orang sekitar, tapi kalau misalkan dengan online ini kita bisa menjangkau lebih luas lagi, bahkan seluruh penjuru negeri ini ya. Kemudian juga ada membangun kepercayaan pelanggan. Jadi dengan komunikasi yang enak, yang nyaman, yang friendly, kita bisa punya pelanggan yang akhirnya sama kita akrab, ramah juga. Nah, di situ akan timbul terus-menerus yang namanya order gitu ya, reorder. Terus kemudian juga ada dijadikan sebagai alat promosi, yaitu tadi dengan komunikasi kita yang bagus dan baik, kita bisa melakukan promosi itu tadi. Kemudian di sini ada aplikasi yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu WhatsApp Business dan juga Tokotalk. Yang pertama WhatsApp Business. Nah, apa sih WhatsApp Business itu? Terus perbedaannya sama WhatsApp biasa itu apa? Kemudian fiturnya apa saja sih? Nah, secara garis besar ya, untuk interface atau tampilannya, WhatsApp biasa sama WhatsApp Business ya sama aja. Dia ada fitur chat, fitur utama itu ada chat, ada status, juga ada riwayat panggilan. Tapi ada beberapa fitur yang memang identik antara keduanya. Yang pertama itu kalau WhatsApp biasa itu biasanya kalau profil ya, cuma berisi biodata sama status aja, kemudian nomor telepon. Tapi kalau untuk yang di WhatsApp Business itu lebih lengkap lagi. Kenapa? Karena untuk mengenalkan kita, istilahnya kalau kita buka Google Maps, Google, kita mau tanya tentang restoran Padang di Situ Bondo, itu pasti akan ada jam buka, jam operasionalnya, kemudian lokasinya dan lain-lain. Nah, ini di WhatsApp Business juga ada. Kemudian ini juga ada ya, seperti yang saya bilang tadi ya, untuk informasi bisnis itu ada namanya, ada nama toko kalian, ada deskripsi, kemudian bidang yang kalian lakoni itu di mana gitu ya. Selamat datang yang baru bergabung. Ya, ini saya teruskan ya. Kemudian ada alamat bisnis, jam kerja. Juga bisa menaruh beberapa situs web atau sosial media kita juga di situ. Detailnya untuk profil bisnis tadi sudah saya katakan ya, ada beberapa info penting yang lengkap di situ di WhatsApp Business. Juga ada yang kedua, quick replies. Quick replies ini semacam template membalas
untuk membalas para konsumen kita dengan jawaban-jawaban yang hampir sama. Misalkan kita punya konsumen dengan pertanyaan yang mirip-mirip. Misalkan konsumen A dan konsumen B ini sama-sama menanyakan tentang gimana prosedur pembayarannya, bayarnya ke rekening apa dan nomornya berapa. Nah, itu bisa kita buat template-nya. Jadi kita nggak perlu ngetik dari awal lagi. Itu ada quick replies. Terus kemudian ada fitur yang selanjutnya. Bentar ya, saya ACC dulu. Ya, selamat datang yang baru hadir. Selanjutnya ini ada fitur buat katalog. Di WhatsApp Business itu ada buat katalog. Ini mempermudah bagi kita ya. Kalau kayak di Facebook itu kan, ya ini sebenarnya sih algoritma atau kerja sistemnya WhatsApp Business sama. Kayak kalau kita ngupload foto atau produk di Facebook dan Instagram. Ya, seperti ini. Yang bisa kalian lihat ya. Ada gambarnya, ada nama item, harga, deskripsi, dan lain-lain. Kemudian ada fitur lagi nih, fitur lagi yang membuat WhatsApp Business sebenarnya sangat efisien digunakan, yaitu ada fitur label. Biasanya kalau kita nih ya, mengatur pembukuan atau mencatat tentang transaksi kepada konsumen, untuk membedakan apakah dia sudah bayar, apa belum, apakah sudah lunas, dan lain-lain, itu biasanya kita nulisnya manual. Tapi dengan WhatsApp Business ini juga bisa dilengkapi dengan fitur label. Jadi kita nggak bingung-bingung lagi sih untuk mengelompokkan pelanggan, antara yang sudah bayar sama yang belum bayar, dan lain-lain gitu. Kemudian ada ini fitur yang menarik juga, yaitu pesan otomatis. Pasti kalian nggak jarang nih menemukan ini. Kalau kayak saya sendiri ya, atau orang-orang yang sudah sering belanja di Shopee, ada beberapa chat dari penjualnya itu yang otomatis ya, otomatis. Jadi nggak sampai sepersekian detik dia udah membalas, tapi balasannya nggak sesuai sama pertanyaan kita. Itu tenang aja, pesan kita memang belum dijawab, tapi akan masih dijawab. Nah, itu hanya sebagai greeting lah istilahnya, kayak sambutan untuk konsumen yang baru mengechat. Terus juga ada fitur broadcast. Kalau broadcast ini sama lah ya, kayak misalkan kita nih mau ngirim pesan ke beberapa teman kita di WhatsApp biasa pun bisa gitu. Ya seperti itulah cara kerja broadcast. Terus ada Tokotalk. Nah, Tokotalk ini adalah sebuah platform untuk membuat website toko online. Nah, Tokotalk ini menyediakan sistem otomatis untuk mengelola toko online dan mulai dari menerima order sampai mengirimkan notifikasi ke customer. Kalau yang nggak begitu tahu tentang apa sih Tokotalk ya, Tokotalk itu kalau ada yang pernah tahu datang ke akun Instagramnya brand lokal yang memang udah besar gitu ya, dia pasti punya Linktree. Nah, itu Linktree itu berisi beberapa link tentang sosial media mereka, WhatsApp-nya mereka, Shopee-nya mereka, Lazada, atau ke platform mana saja yang mereka taruh produk mereka, itu ada di situ. Nah, itu gunanya Tokotalk. Nah, ini gambaran tentang Tokotalk ya. Jadi banyak sekali juga fitur-fitur yang membantu kita sebenarnya. Tokotalk ini kalau secara garis besarnya aja, dia itu berbeda sama e-commerce. Kalau e-commerce kita kan akan bersaing, atau misalnya kita mau ngeklik keywordnya itu tentang tas, maka nggak cuma tasnya kita aja yang muncul di situ, tapi juga produk-produk orang lain. Tapi kalau di Tokotalk atau toko online kita sendiri, itu akan menampilkan semua barang-barang yang kita jual saja. Itu tujuannya Tokotalk ya. Ya, mungkin segitu aja. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Oke, untuk yang ikut ini, ada yang mau ditanyakan mungkin? Cukup bisa dimengerti. Mohon izin bertanya. Iya, silakan. Untuk
terkait dengan penjualan berbasis online, adakah kemungkinan untuk masyarakat golongan menengah ke bawah yang notabene-nya sangat gaptek akan teknologi dan juga kepemilikan terhadap teknologi terkait masih sangatlah kurang. Di situ yang mungkin menyebabkan perdagangan di Indonesia sangat terlambat. Mohon solusi dan juga ulasannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pertanyaannya cukup berat ya, karena menyangkut banyak orang juga. Sebenarnya yang lebih spesifik lagi akan saya jawab nih. Sebenarnya memang kalau misalkan orang-orang yang mau survive di era pandemi ini, dia harus benar-benar mulai terjun ke digital marketing. Kenapa? Karena kalau misalnya hanya mengandalkan penjualan offline saja, itu akan lumpuh. Pelan-pelan dia akan merasakan kesulitan gitu, karena mulai ada banyak pembatasan tentang jam operasionalnya yang dibatasi dan sebagainya. Dan kalau misalnya dibilang apakah bisa untuk UMKM menengah ke bawah, sangat bisa karena beberapa platform, bahkan platform seperti Shopee, Lazada dan lain itu gratis, tidak dipungut biaya gitu. Jika kita mau mendaftarkan, sebenarnya semua batasan-batasan kita seperti kayak kurangnya tentang pemahaman teknologi atau juga kayak takut dalam terjun ke dunia ini, sebenarnya semua itu bisa dikesampingkan lah jika kita mau gitu loh. Karena memang masuk ke dunia digital marketing itu sangatlah berat. Mungkin di tahun pertama kedua nggak akan langsung dirasakan lah gimana imbasnya. Tapi dengan kita mulai masuk ke dunia digital dari sekarang, itu akan membuat toko kita atau brand kita tuh dikenal oleh orang begitu. Karena dan juga penggunaan WhatsApp bisnis, Shopee dan lain itu sangat banyak sekali tutorialnya dan mudah digunakan gitu. Jadi nggak ada alasan lagi untuk orang nggak bisa menggunakan ini gitu. Begitu. Mungkin ada yang lain? Ya, silahkan. Izin bertanya. Iya, monggo. Jadi gini, apa yang saya dengarkan tadi mengenai tentang online toko online gitulah, seperti kayak Shopee, Lazada atau segala macamnya. Itu untuk cara mempromosikannya sendiri dari kita sendiri. Mungkin toh kalau handanya orang tiba-tiba langsung tahu kalau di Shopee ada toko baru. Tapi untuk cara kita mempromosikan toko kita yang di Shopee kepada orang lain atau orang di sekitar kita itu dengan cara seperti apa? Apakah dengan media sosial ataukah dengan privat atau bisa juga face to face gitu, atau ada metode itu bisa dijawab? Terima kasih. Nah, pertanyaan itu sebenarnya mengarah ke gimana kita strategi kita dalam digital marketing. Itu balik lagi ke strategi. Nah, sebenarnya kalau kita mau sukses digital marketing, kita nggak cuma mengadakan satu platform saja, tapi semua. Jadi misalkan kita punya lapak Shopee, nggak berhenti sampai di situ. Kita bikin lagi lapak di Lazada, kita bikin juga lapak di Tokped, kemudian kita bikin Instagramnya, kita bikin Facebooknya, semua kita coba. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari mana, kita nggak tahu di platform mana produk kita itu bisa unggul gitu loh. Dan juga ada satu, yaitu search engine optimization. Ini sebenarnya juga harus diperhatikan. Search engine ini kayak gimana orang tuh mudah untuk mencari produk kita. Anggapannya gini ya, misalkan saya mau jadi
penyanyi, gimana orang mau tahu saya itu punya bakat kalau saya nggak menunjukkannya itu gitu. Dengan mungkin saya video saya menyanyi, atau mungkin foto-foto saya dengan piala-piala menyanyi saya di desa atau semacamnya, itu bisa diupload atau diunggah di sosial media. Kemudian juga ada bantuan dari influencer. Mungkin saya nggak terkenal, tapi teman saya followersnya banyak. Nah, saya akhirnya mendekati teman saya untuk mempromosikan saya. Seperti itulah anggapannya. Jadi memang dibutuhkan strategi dan juga kesiapan untuk mengikuti perkembangan teknologi, itu harus disiapkan benar-benar gitu. Begitu. Mungkin ada lagi? Izin bertanya. Iya, silahkan. Tadi kan kakak bilang kalau misal digital marketing itu nggak ujug-ujug jadi gitu, karena butuh waktu juga kan, misal kayak 3 bulan atau 4 bulan sampai 6 bulan Ya, gitu. ya. Terus pertanyaannya adalah gimana sih caranya biar kita bisa konsisten gitu untuk menekuni itu? Kenapa sih butuh kesabaran banget kan ya? Jadi gimana caranya untuk bisa konsisten buat itu? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin konsisten, nggak cuma kita mengembangkan bisnis ya, kita harus juga konsisten dalam kehidupan kita gitu ya. Sebenarnya kita tahu kalau misalkan orang yang ulet, orang yang telaten itu pasti bakal sukses. Nah, itu yang harusnya juga kita tumbuhkan. Nah, itu sebenarnya jiwa bisnis itu sebenarnya harus ditumbuhkan dulu sebelum kita mau membangun bisnis. Kenapa konsisten itu perlu? Karena misal andai kata nih, kita mungkin sebulan 2 bulan udah lelah ya, kayak maksudnya aduh nggak ada feedback apa-apa nih, padahal aku udah berusaha keras gitu ya. Namanya juga usaha awal. Kita mengenalkan diri kita ke orang nggak selalu mulus gitu aja. Pasti ada sebuah penolakan atau dicuekin sama orang, itu biasa. Kenapa perlu konsisten? Karena mungkin suatu saat dengan kita terus-terusan, orang yang awalnya nggak butuh ternyata butuh. Nah, kita kan nggak tahu kapan butuhnya orang sama produk kita. Kalau misalnya kita konsisten dan selalu ada di saat-saat orang ternyata butuh dan nggak butuh itu, nah kita bisa jadi tuh rezeki di antara titik-titik itu. Makanya kenapa perlunya konsisten, karena itu. Gitu ya. Seru-seru banget nih pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Feedback bentar ya. Iya. Feedback ya. Ada yang sedikit nggak mengerti itu dari partnya sendiri, cara untuk agar kita konsisten. Itu mungkin saya belum itu di mana tanggalnya di pertanyaan itu, caranya agar kita bisa konsisten. Oh ya, caranya ya. Jadi mungkin bisa dijawab ulang. Ya, kalau caranya sih balik lagi ke strategi kita nih. Cara, kalau misalkan kita mau konsisten, bukan berarti kita terus-terusan flat gitu aja. Cara promosinya kita gitu aja, tiap hari kita ngupload, kita dengan kata-kata itu, bukan begitu. Konsisten itu kita dinamis, mengikuti perkembangan tren-tren sekarang. Misalkan saat sekarang ini kan orang-orang sukanya giveaway gitu ya untuk promosi awal-awal. Nah, kita ngikutin tuh, ketika orang-orang lagi tren giveaway, kita giveaway, walaupun mungkin akan ada sedikit kerugian, tapi kita hitung-hitungan lah di situ ya, gimana caranya biar nggak ada kerugian juga. Nah, di situ kita terus-terusan promosi, kita ikuti gimana cara-cara orang itu berpromosi ya, menawarkan produk mereka gitu. Kemudian tidak berhenti. Jadi maksud tidak berhenti itu biasanya kita aktif nih, bikin status WA ya, bikin status WA atau bikin story IG, story Facebook, itu setiap hari dilakukan, pagi siang malam nggak ada berhenti gitu. Kemudian misalkan ada review dari pelanggan atau apa, itu cepat diupload gitu, cepat di publish gitu. Jadi orang tuh akhirnya tahu, oh ternyata ada juga yang mau produk mereka, atau bahkan kita buat mereka penasaran, kok orang-orang pada banyak yang order ke situ ya, emang rasanya enak. Nah, berawal dari rasa penasaran, ternyata udah beli puas, terus-terusan lah akhirnya, terus-terusan kita reorder gitu, repurchase kayak gitu kan. Gitu. Jadi konsisten itu seperti itu. Maksudnya bukan tiap hari kita harus ngupload aja sama yang kayak biasa-biasa flat-flat aja, enggak, tapi kita ngikutin tren apa yang tren digital marketing apa yang sekarang lagi booming, itu yang kita lakukan gitu.
Oke, mungkin ada lagi? Mau tanya lagi, Iya. apa namanya? Ini kan digital marketing gitu ya. Perlu nggak sih personal branding dari kita? Maksudnya kayak orang-orang harus kenal dulu kita tuh siapa gitu, biar usaha kita tuh kayak lancar gitu ke depannya. Itu perlu nggak sih? Menurut saya perlu, tapi itu bukan bukan prioritas utama. Misalkan nih ya, kita mahasiswa, tapi kita punya bisnis yang di luar commonnya. Misalnya mahasiswa biasanya jualan kerudung ya, baju atau kayak semacam itu kan masih maklum ya. Tapi kalau misalnya udah mahasiswa tapi ternyata jualan apa sih, kayak coco fiber gitu kan udah gak common kan. Kalau misalkan orang-orang tahu kita tuh masih mahasiswa tapi jualan, kita udah punya pabrik dan produksi coco fiber, orang pasti gimana sih jadinya kalau yang bikin mahasiswa kan kayak gitu. Nah akhirnya kita perlu orang yang memang terbiasa dengan membranding personalnya itu dengan tentang yang coco fiber gitulah. Jadi misalkan nih kita mau jualan kosmetik, tapi kita nggak pandai tuh berdandan atau apa. Akhirnya kita butuh selebgram. Nah karena selebgram itu yang jual, akhirnya orang percaya gitu. Karena kalau misalnya dipakai dia bagus, kayak gitu kan. Kalau misalkan kita mau jualan baju, tapi kita nggak fashion, kita bukan orang yang tipe suka foto atau apa, akhirnya kita butuh orang lain. Untuk apa? Untuk jadi model seperti itu. Terima kasih jawabannya, Kak. Iya, sama-sama. Oke, ini mungkin ada pertanyaan lagi terakhir. Ya, yuk. Mohon izin bertanya untuk terakhir. Sekali lagi saya pengen membahas tentang banyaknya anak-anak muda-mudi sekarang yang berjualan online sekedar ikut-ikutan. Jadi mereka tanpa harus memikir panjangnya atau kedepannya, mereka sudah mulai ikut dan jatuhnya malah rugi. Jadi di situ mungkin kurangnya edukasi yang saya pelajari. Padahal mereka adalah anak-anak muda dan mereka juga notabene kebanyakan adalah seorang mahasiswa. Jadi apakah di lingkungan seperti mereka, di lingkungan mereka yang sangat memungkinkan untuk mempunyai teknologi yang lebih baik atau pemahaman teknologi yang lebih baik, kenapa masih kurang? Seperti itu. Mungkin Kak juga punya teman-teman mahasiswa yang mungkin mereka juga pernah sempat rugi di bidang-bidang bisnis dan macam-macam karena mungkin kurangnya edukasi, kurangnya belajar juga. Dan sekali lagi Kak, mohon juga komentarnya terkait banyaknya marketplace yang tidak menjual produk dari bangsa sendiri. Lebih sering terhadap produk luar negeri yang diekspor ke Indonesia, yang diimpor ke Indonesia. Jadinya menurut saya itu sangat berpengaruh terhadap kreasi anak bangsa dan toko-toko yang kita miliki sendiri. Mohon solusinya dan juga mohon komentarnya. Terima kasih. Oke, untuk panjang banget ya pertanyaannya. Untuk poin yang pertama, banyaknya orang-orang yang terlihat tidak niat ya, kasarnya kayak gitu. Kenapa? Karena memang yang pertama, kita sebelum membangun bisnis, tentu kita perlu lah ya punya yang namanya jiwa bisnis. Kenapa? Karena kita tahu sekali bahwa dunia bisnis itu tidak mudah. Pasti banyak sekali pasang surutnya. Kalau kita memang dari awal hanya ingin mencoba-coba, maka seperti itulah jadinya gitu. Kecuali memang kita punya niat atau kita ada misi ke depan gimana ya tentang jadi bisnis itu akhirnya menjadi bisnis yang besar. Kenapa ya? Karena kita punya target di situ. Tapi kalau misalnya memang awalnya coba-coba,
Nah, itu sebaiknya belajar aja dulu kalau masih mau coba-coba sebelum rugi gitu. Banyak kan mungkin anak-anak yang seumuran kita gitu ya seperti itu, ingin mencoba-coba karena melihat temennya sukses gitu, bisa berbisnis gitu. Akhirnya mereka kepengen juga, padahal mereka nggak ada sama sekali fondasi atau jiwa bisnis itu tadi. Nah, akhirnya kenapa kita perlu belajar dulu, nggak perlu kita harus bener-bener terjun langsung, enggak. Kita bisa kok ikut teman kita yang jualan tadi, kita ikut nimbrung, kita lihat bagaimana perkembangannya, atau bahkan kita lihat tutorial-tutorial di YouTube dan segala macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi tentang permisi Kak, itu tentang banyaknya marketplace mau ciptaan bangsa sendiri atau mungkin marketplace yang banyak sekali datang dari luar tuh menjual produk bukan asal dari negeri atau menjual dari luar negeri, dan itu sangat sangat berbahaya sekali dan mungkin sangat berpengaruh sekali terhadap pasar kita. Sebagai kakak, sebagai seorang yang berkuliah di bidang teknologi, saya mohon kesimpulannya dan juga mungkin ada solusi terkait hal tersebut. Terima kasih. Kita sudah berada di era 5.0 ya. Jadi di mana benar-benar teknologi itu benar-benar menguasai segalanya dan merubah segalanya. Bahkan kita culture crisis gitu sekarang. Itu sudah terjadi jauh lampau, sudah nggak cuma sekarang itu terjadi. Bahkan tren-tren cara kita berbusana, cara kita berbicara itu sudah tersusupi oleh culture luar. Jadi kita nggak perlu kaget lagi kenapa kok brand-brand luar itu yang malah yang sering dipakai sama masyarakat Indonesia, ya karena itu tadi sudah terjadinya culture crisis. Nah, kenapa? Tapi memang kalau dalam dunia bisnis kita nggak bisa nyalahkan itu. Gimana pun caranya kita, strateginya kita, ya itu memang nggak bisa disalahkan. Kita menjual produk luar negeri karena memang mungkin lebih murah dijualnya daripada kalau misalkan kita nge-restock dari yang brand lokal gitu. Ya itu nggak bisa disalahkan juga. Tapi gimana caranya orang-orang yang punya brand lokal ini bisa compete atau berkompetisi lah sama yang orang-orang yang jual brand-brand luar negeri itu tadi. Nah, di e-commerce ini makanya banyak sekali ya kalau kita lihat itu di toko-toko Shopee, bahkan itu kita bahkan nggak tahu ini sebenarnya produsennya ada di Indonesia atau di mana gitu, karena emang nggak ada labelnya, nggak berlabel. Bahkan baju-baju thrift Korea aja tuh nggak ada merek made in Korea atau apapun gitu. Karena emang sudah general, kita nggak bisa bedain mana itu dari luar negeri atau bahkan di sini. Tapi yang jadi poin adalah digital marketing itu sangat luas. Apapun yang dijual, strategi apapun yang kita lakukan, dari mana kita menyuplai barang, dari mana kita mendapatkan konsumen, itu freedom ya, bebas gitu loh. Jadi kalau misalkan memang kalau tentang kenapa kok misalkan kok produk lokal itu ternyata jarang gitu ya, akhirnya kita yang menjual produk lokal kita harus compete gitu loh. Itu tantangannya kita memang di era teknologi ini 5.0 gitu. Itu ya saudara Satrio. Apakah sudah puas? Oke. Ya, terima kasih sekali nih ya untuk orang-orang yang sudah berkenan hadir ini di sini. Semoga apa yang kita bincangkan tadi sedikit bermanfaat lah ya. Terus juga boleh minta waktunya untuk sesi dokumentasi, bisa on cam, yang on cam bisa minta tolong on cam ya.
Oke. Oke, sudah. Oke, saya cukupkan saja. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri ya. Terima kasih semua.